Halo, selamat pagi. Kembali lagi ke serial Ask Me Anything yang ke-49. Thank you ya buat teman-teman nih. Pertanyaannya keren-keren loh. Ada beberapa sih yang pertanyaannya yang unik-unik. So, kita langsung bahas aja yuk pertanyaan kamu yang keren-keren itu. So, let's check this out. Pertama dari Fadilah Fikri 880. Om Ben, kalau ada perusahaan yang memberikan saham dengan jumlah tertentu kepada seluruh karyawannya sebagai apresiasi untuk karyawan karena pencapaian perusahaan yang selalu naik setiap tahun itu gimana ya Om Ben? Sejauh ini sih, kalau dilihat harga sahamnya itu tidak pernah bergerak kemana-mana dan kurang liquid juga. Tapi emiten ini rutin membagikan dividen dengan nilai yang selalu naik juga semenjak IPO di tahun 2020 lalu. Kebetulan saya adalah karyawan di perusahaan tersebut. Apakah lebih baik saya simpan atau dijual saja Om? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, pertanyaan Fadila bagus banget dan panjang banget ya. Asli banyak banget. Jadi kita bahas satu-satu dulu deh. Pertama, perusahaannya sering bagi saham ya. Berarti mungkin ini perusahaannya suka keluarin ESOP atau ESOP. Orang suka bilang Employee Share Ownership Program. Atau ya dari bilang manajemen ya, manajemen share ownership program dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya bagi-bagi saham ke karyawan. Apakah ini hal yang buruk? Menurut gue tidak. Menurut gue ini hal yang baik. Karena gue udah beberapa kali sih terima ESOP ya dari berbagai perusahaan yang gue pernah kerja. Rata-rata itu bagi-bagi ESOP ya gue sering kebagian juga. Jadi menurut gue itu hal yang bagus lah. Nah kalau sekarang pertanyaan kamu itu tentang apakah perusahaannya bagus atau enggak, ya udah tentu lu yang lebih tahu lah dari gue. Di dalam perusahaannya itu bagus atau tidak manajemennya. Dan bisnisnya seperti apa. Dijalankan dengan benar atau tidak. Dan kompetitornya bagaimana. Kompetitornya apakah lebih agresif, apakah lebih efisien. Jadi kamu bisa evaluasi sendiri prospek perusahaan kamu seperti apa. Kalau gue bisa komen ya, salah satu perusahaan yang dulu suka bagi-bagi ESOP ya, itu cukup banyak tuh. Jadi, dan hobinya gini, ESOP-nya itu pun ada pilihan. ESOP-nya kamu bisa ditukar sama mobil, atau ESOP-nya nanti ditukar sama haji, umroh, atau jalan-jalan ke Eropa, itu bisa juga di perusahaan kita dulu. Nah, kalau kamu mau pegang hari ini, atau kamu mau jual, gue bisa bilang komen terkait perusahaan yang dulu gue bekerja ya. Salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Nah, itu sahamnya itu cyclical. Jadi kalau ditanya jual atau rugi, tergantung. Tergantungnya gini. Ya kalau harganya lagi tinggi, ya lu jual. Tapi kalau seandainya harganya lagi jatuh di bawah, ya lu beli. Bahkan jangan dijual, lu keep aja gitu loh. Suatu saat dia akan naik lagi. Jadi itu semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Kalau soal perusahaannya bagus atau enggak, itu kamu yang lebih tahu. Tapi kalau soal valuasi, itu kita bisa hitung sama-sama. Kalau harganya lagi rendah, ya sebaiknya kamu top up. Atau malah ya kamu keep, tunggu nanti kemudian harganya bisa naik revaluasi. Jadi sekali lagi, kamu yang lebih tahu siklus bisnisnya karena kamu di dalam perusahaan itu. Kalau gue sih pada saat itu udah tahu ya, oh bisnis kita ini media, dia akan naik turun tergantung spending swasta dan spending government. Jadi kita udah tahu lah momen kapan harus jual, kapan harus keep. Tapi yang jelas ya, kalau khusus buat perusahaan gue pada saat itu, kalau lo harus keep sampai 20 tahun, 30 tahun, menurut gue enggak. Menurut gue enggak banget gitu loh. Kenapa? Karena bakal makin banyak perusahaan new media, baik berbasis internet, atau berbasis podcast, atau berbasis YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, yang kemungkinan besar bisa menggerus tuh bisnis-bisnis media tradisional ya. Ya, hitungan jujur aja lah. Makin sedikit kan teman-teman yang baca koran yang beginian. Gue yakin makin sedikit. Dengerin radio, gue rasa juga makin sedikit. Makin banyak orang yang sekarang menggunakan internet untuk mencari informasi gitu loh. Jadi, buat gue pribadi kalau untuk dipegang, khusus buat saham itu ya, buat lu jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, menurut gua enggak lah. Kecuali dia bisa melakukan inovasi baru di bisnisnya. Cuman pada posisi saat itu, menurut gua enggak. Jadi ya begitu dapat, kemudian harganya lagi tinggi, ya gue jual, gitu sih. So, kembali lagi, jenis sahamnya apa? Apakah saham cyclical, apakah Kapalindo, atau saham siluman, atau saham siput, atau apa, kamu yang lebih tahu lah. Karena kamu di dalam. Jual beli saham ya, bukan karena dia bagi ESOP, no. Jual beli saham bukan karena harganya naik atau turun, enggak. Tapi ya sesuai dengan ya kategori saham yang kamu punya dan skenario saham yang udah kamu bikin. That's it. Tapi sekali lagi kalau menurut gue sih perusahaan bagi-bagi ESOP itu hal yang baik lah. Dan juga jangan takut terdilusi ya, karena biasanya kalau perusahaan yang bagus ya, itu udah dianggarkan kok di awal. Kalau kayak gue di perusahaan ini kita udah anggarin tuh 5-10% saham khusus untuk manajemen dan karyawan. Jadi itu gak bakal mengganggu 90% saham yang beredar gitu. Jadi ya udah dijadwalkan lah itu. By the way, kamu boleh komen dong di sini yang tanya tadi, nama emitennya apa ya? Gue jadi penasaran.
Perusahaannya sering bagi ESOP dan sering bagi dividen. Ini menarik juga nih. Next, pertanyaan dari Dewangga Mahardino 2590. Om Ben mau nanya nih untuk saham energi. Itu kok sahamnya Bumi dan ENRJ kenapa tidur lama banget ya? Kalau menurut Om Ben ada potensi bangun lagi nggak nantinya? Soalnya udah plus banget 9 tahun. Makasih Om Benix. Waduh, kalau soal bangun dari tidur kita nggak tahu ya. Kita bukan kerjanya ngebangunin saham tidur sih. Jadi kita nggak tahu lah ya. Soal naik atau turun itu kan tergantung dengan kinerja perusahaannya. Jadi lebih baik fokus lihat menurut kamu bisnisnya itu punya peluang untuk bangkit tinggi, naik atau tidak. Dan peluangnya dalam 3-5 tahun ke depan seperti apa prospeknya. Basically itu aja sih, lihat bisnisnya aja. Terus yang kedua ya lihat manajemennya bagus atau enggak. Kalau lu nanya secara khusus ya, khusus untuk 2 emiten itu, gue termasuk orang yang paling males investasi di saham yang berhubungan dengan batubara. Jadi ya gue juga menolak waktu gue terbuang sia-sia cuma buat bolak-balik ngecek pertambangan batubara. Nggak, bukan di situ edge gue. Dan gue nggak berminat juga sih sebetulnya. Jadi ya kembali lagi ya buat kamu, kalau kamu taruh atau mau beli saham-saham begitu, ya better cek aja sendiri laporan keuangannya dan realita di lapangannya seperti apa. Dan yang paling penting apa prospek bisnisnya lu. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi seperti apa. That's it lah. Menurut gue gampang lah. Apalagi batubara itu gampang banget lah buat lu hitung. Lu tinggal hitung aja, mereka punya cadangan berapa juta ton sih batubara. Terus harga batubara sekarang berapa sih per tonnya? Lihat harga ICI, lu bisa lihat sendiri. Oh harganya $70, oh harganya $90, lu bisa langsung perhitungan aja. Oh berarti valuasi perusahaan ini seharusnya sekian loh. Kalau dia bisa gali semua cadangan batubaranya itu. Masuk akal nggak sih? Dari Ralin 8541. Om, apa potensinya jika Grab dan Goto merger terhadap harga saham? Menurut gue tuh hal yang baik ya. Jadi ini sebetulnya udah kita bahas nih di podcast beberapa waktu yang lalu ya. Cuman videonya mungkin belum keluar. Anyway, menurut gue tuh kabar yang baik karena gampangnya gini. Mereka bisnisnya basically sama lah. Satu punya Grab Food, satu punya GoFood. Satu punya GoRide, satu punya Grab Bike. Satu GoCar, satu Grab Car, dan lain sebagainya. Nah, lu bayangin udah bisnis sama persis. Mereka punya tim marketing masing-masing, ada 2. Mereka punya tim operation, ada 2. Mereka punya tim Gojek, transport, atau food, itu ada 2. Kalau mereka merger, ini semua bisa jadi satu. Bahkan sewa gedung aja, tadinya 2 gedung, bisa jadi 1. Logikanya, biaya-biaya mereka makin tinggi atau makin murah? Makin murah kan? Artinya mereka makin hemat. Dan mereka nggak perlu lagi perang diskon, perang voucher. Ya udah jadi satu perusahaan yang sama gitu loh. Jadi menurut gue kalau ditanya ini kabar baik atau kabar buruk, ini udah jelas kabar baik. Kenapa? Karena mereka bisa banyak melakukan penghematan di segala bidang. Operasionalnya, marketingnya, bahkan sampai aspek yang berhubungan dengan perpajakan juga mereka ujung-ujungnya bisa jadi lebih hemat nih nanti nih. Nah, kalau ditanya kabar buruknya apa? Kabar buruknya ya buat konsumen lah. Tapi ini yang memutuskan nanti KPPU lah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apakah merger ini boleh dilakukan atau tidak boleh? Kenapa? Ya kalau mereka bersaing nih, A dan B bersaing, yang nikmat kan konsumen. Bisa dapat diskon di mana-mana, karena mereka perang harga kan. Tapi kalau mereka bergabung, ya lu jangan harap bisa dapat diskon dan harga-harga yang miring lagi. So, itu valuasi gue terhadap situasi antara merger info ya. Ini bukan sebuah kepastian ya. Tapi masih kabar burung yang mereka akan merger. Kalau gue sih sebagai pemegang sahamnya, gue sih sangat-sangat pengen merger daripada perusahaan ini bleeding terus karena sibuk berperang di medan perang. Oke, bagus pertanyaanmu. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Sigit Panji Purnomo 8314. Bang, jika pemilu dilaksanakan 2 kali putaran, apakah IHSG akan terjun bebas? Kalau seperti itu, apakah lebih baik wait and see setelah pemilu atau gimana? Pemilu udah telat bro. Ini pertanyaannya telat nih masuknya nih. Ini baru dimasukin sama tim produksi kita ya. Tapi ya kita jawab aja lah karena udah terlanjur dimasukin. Sebaiknya wait and see atau enggak? Sebaiknya wait and see lah. Tunggu pemilunya selesai, baru kemudian bakal naik. But itu udah gue bilang berulang-ulang sih dari kemarin ya. Semakin mendekati pemilu, IHSG itu akan makin turun. Tapi nanti setelah menjelang pelantikan, itu akan mulai berangsur-angsur naik sih. So, menurut gue itu hal yang baik. Dengan catatan ya, pemilu berlangsung aman, damai. So, sepertinya sih dari kita lihat, pemilu udah berjalan dengan damai, nggak ada kerusuhan, dan menurut gue itu hal yang baik. Bukan hanya bagi ekonomi atau politik Indonesia ya, tapi buat dunia investasi, buat investor saham di IHSG juga. So it's a good news, and selamat ya buat teman-teman yang sabar tuh buat pegang duitnya nunggu sampai pemilu kelar. Nanti tinggal tunggu panen hasilnya aja sih. Gua sih yakin ya, dengan masa depan perekonomian di Indonesia. Nah mungkin satu ya, soal ini, kita nggak tahu ya soal 2 putaran ini akan terjadi atau enggak.
we'll never know ya. Tapi yang jelas sih pemilu 2 putaran akan berarti terjadi 2 kali biaya ya. Biayanya apa ya, hitung sendiri, gue udah pernah bikin videonya. Jadi apapun itu, apapun hasilnya, gue sih tetap mengapresiasi kalau pemilu itu cuma 1 putaran ya. Kita ngomong sebagai seseorang yang bergerak di dunia bisnis ya di Indonesia, sebagai investor ya. Lebih baik duit itu dipakai untuk hal-hal yang produktif lah, dibanding dipakai buat penyelenggaraan pemilu 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak habis-habis. Ekonomi nggak gerak karena semua pada takut turunin duit, pengusaha pada nabung semuanya. So ya, but we'll see lah. Ini kan politik, kita nggak tahu gimana. Tapi gue sih tetap orang yang berharap ya pemilu itu berjalan damai apapun hasilnya, dan kita dukung siapapun presidennya. Dan semoga kalau ada konflik pun terkait dengan hasil keputusan KPU nanti dan mereka bersengketa di Mahkamah Konstitusi, hopefully Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusan yang adil dan cepat, karena harus cepat, supaya pengusaha bisa langsung bergerak nih. Jangan ditunda-tunda, jangan bermain politik juga. Please, ekonomi Indonesia udah lama tidur nih, karena mau pemilu. Jadi semua pada tiarap, semua pada wait and see. Ya, itulah harapan gue untuk pemilu Indonesia, semoga terus damai dan berjalan dengan aman ya, sebagaimana mestinya. Dari Rizal Bimantara 8302. Sesuai perkataannya dulu, UNVR makin lama akan makin terjun. Mantap. Emang berapa sih harga UNVR sekarang? Coba kita lihat, coba ya. Harga Unilever sekarang 2.760. Iya. Emang dulu gue pernah bilang berapa sih harganya ya? Gue aja lupa ya. Teman-teman boleh komen nggak di bawah ini? Emang gue pernah bikin prediksi harga Unilever bakal jatuh ke berapa sih? Gue aja lupa sih. Tapi yang jelas gue udah pernah bahas ini saham ini dari ketika harganya masih tinggi di harga 9 ribuan. Dan banyak orang berhalusinasi ya buat berbondong-bondong beli saham ini. Ya. Apakah ini momen yang tepat nih buat beli Unilever? Tunggu dulu guys. Kalau kamu penasaran, komen di bawah ini. Kamu setuju apa enggak? Kita bikin video tentang prediksi Benix tentang saham Unilever nih. Apakah kabar baik atau kabar buruk? Kalau penasaran, kamu komen ya di bawah ya. Pertanyaan terakhir dari Kanyeti 4074. Bang, ada grup saham nggak? Mau join dong? Nggak ada, kita nggak ada grup saham. Kalau ada berarti palsu tuh, hoax. Kita nggak ada bikin-bikin soal itu ya. Oke, semoga cukup jelas ya. By the way, teman-teman hati-hati ya. Di luar sana banyak yang mencatut nama Benix buat bikin akun-akun palsu tuh di Facebook lah, di Instagram lah, di Twitter lah, atau apapun itu, di Telegram lah. Itu nggak ada hubungannya dengan kita ya. Channel resmi kita itu cuma di benix.official untuk Instagram dan channel Benix di YouTube ini. So that's it lah. Jangan kejebak dengan channel-channel lain yang itu sebetulnya palsu lah. Apalagi kalau ada Benix menawarkan pinjaman online, itu udah hoax lah. Atau jualan kripto, itu udah jelas tipu-tipu lah. Nggak mungkin. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, buat teman-teman yang suka lihat konten-konten Benix, hopefully lu melihat di tempat yang tepat. Kalau ada grup-grup Telegram, itu palsu lah, udah palsu, itu bukan Benix. Oke, jangan kejebak ya. Langsung kamu report aja ya, yang begitu-begitu. Udah pasti 100% hoax. Oke guys, pertanyaan kamu hari ini keren-keren ya. Dan jangan lupa ya, like and comment menurut kamu kita bahas saham apa yuk nanti di sesi ama yang selanjutnya secara lebih detail. Dan kalau teman-teman nih pertanyaannya belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan jawab pertanyaan kamu di serial ama Ask Me Anything yang selanjutnya. So, langsung tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa ya like and share videonya ke teman-teman kamu. Sampai ketemu serial ama bersama Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.